PPDB Online Jawa Tengah tahun 2020. Jalur PPDB SMA Negeri Jawa Tengah. 4 jalur PPDB Online SMA tahun 2020-2021 terdiri dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan prestasi. Bagaimana zonasi PPDB di Jawa Tengah? 1. Jalur zonasi. Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada desa atau kelurahan dalam zona sekolah dengan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Zonasi merupakan wilayah desa atau kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan. Dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa atau kelurahan menuju ke satuan pendidikan, di mana calon peserta didik yang berasal dari satu RW dengan satuan pendidikan diprioritaskan diterima, dan pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi inklusi dan kelas khusus olahraga. Caranya adalah dengan menunjukkan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili RT atau RW bahwa calon peserta didik telah berdomisili minimal 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan tersebut. Untuk calon peserta didik dari pondok pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat tersebut dengan menunjukkan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar yang diterbitkan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, serta surat keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 tahun di pondok pesantren. Untuk calon peserta didik dari panti asuhan, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan panti asuhan. Bagi calon peserta didik dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah dengan menunjukkan surat keterangan kelayan. Sedangkan dari panti asuhan yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum. Calon peserta didik dari daerah bencana nasional dan daerah, zonasi sekolah mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari desa atau kelurahan. Calon peserta didik dapat mendaftar maksimal 3 satuan pendidikan dalam satu wilayah zonasinya. Selain jalur zonasi, terdapat jalur afirmasi dan jalur prestasi di luar zona masing-masing dalam satu satuan pendidikan. 2. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi anak keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti asuhan, dan anak petugas penanganan langsung COVID-19. Calon peserta didik yang diterima melalui jalur ini minimal 15% dari daya tampung sekolah. Apabila jumlah pendaftar kurang dari 15%, kuota akan dialihkan ke jalur zonasi. Calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, peserta didik dari keluarga tidak mampu terdaftar dalam basis data terpadu bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, siapakah yang dimaksud petugas penanganan langsung pasien COVID-19? Mereka adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien, melakukan pengamatan dan penelusuran kasus di lapangan dengan kontak langsung pasien atau orang yang memiliki risiko tertular COVID-19. Data yang digunakan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rekomendasi berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Calon peserta didik dengan prioritas langsung diterima, utamanya berada di wilayah zonasi. Apabila orang tua masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah, dibuktikan dengan kartu keluarga disertai surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sedangkan calon peserta didik dari jalur afirmasi untuk anak panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dengan kuota paling banyak 5%. Untuk calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan. Kuota ini dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua atau wali bekerja sebagai guru. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Sedangkan anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan kepala sekolah yang dilampiri surat keputusan atau penugasan dari pejabat yang berwenang. Jika daya tampung jalur ini tidak mencukupi, maka dilakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. 4. Jalur prestasi. Dengan kuota maksimal 30% untuk peserta didik di dalam dan di luar zonasi. Komponen penilaian yang dilakukan meliputi nilai rapot dikali nilai akreditasi dijumlahkan dengan nilai kejuaraan dan poin zonasi. 1. Untuk kejuaraan berjenjang. Juara 1, 2, 3 tingkat internasional dan juara 1 tingkat nasional akan langsung diterima. Terdapat 14 jenis kejuaraan berjenjang tingkat internasional. Dan terdapat 26 jenis kejuaraan berjenjang tingkat nasional. Bobot nilai kejuaraan berjenjang adalah diambil prestasi tertinggi dengan nilai juara 2 tingkat nasional adalah 5, juara 3 adalah 4, juara 1 tingkat provinsi adalah 3, juara 2 adalah 2,75, juara 3 adalah 2,50. Juara 1 kabupaten atau kota adalah 2,25, juara 2 adalah 2, dan juara 3 adalah 1,75. Lalu, bagaimana nilai kejuaraan yang tidak berjenjang? Untuk kejuaraan tidak berjenjang adalah kejuaraan selain yang tersebut pada jenis kejuaraan berjenjang. Kejuaraan tidak berjenjang yang diberi bobot nilai adalah kejuaraan tingkat internasional, nasional, dan provinsi dengan bobot nilai yang sudah ditetapkan. Mari sukseskan PPDB Online SMA tahun ajaran 2020-2021.